Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama ya guys, gue tidak membuat konten. Nah kali ini karena gue kangen kalian, jadi gue mau bikin konten lagi. Nah guys, kali ini tapi sangat berbeda ya guys, karena konten kali ini gue akan ngebahas tentang asal usul daerah Jasinga. Kenapa gue mau membahas tentang asal usul nama Jasinga? Karena itu adalah daerah yang gue jadikan di situ. Jadi itu adalah daerah tempat dimana gue jadikan. Tapi jangan lupa ya kalian bantu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, and comment, dan juga share ke teman-teman yang ada di luar sana. Tujuannya agar teman-teman di luar sana juga sama seperti kalian mendapatkan notifikasi dari channelnya Lutfi Mahendra. Kalau gitu kita langsung aja ke cerita asal usul daerah Jasinga, Kabupaten Bogor. Nah guys, beberapa cerita rakyat tentang lahirnya beberapa nama-nama desa atau daerah Bogor memang ada, seperti Rancamaya, Bantar Jati, Ciaruten, Cikeas, Kedung Halang, dan sebagainya. Untuk wilayah Bogor bagian barat terdapat nama-nama daerah yang cukup tua seperti Ciaruten, Argapura atau Rengganis, dan Jasinga. Pada masa lalu, Jasinga meliputi batas-batas Sijira di sebelah barat, Tangerang di sebelah utara, Bayah di sebelah selatan, dan Cikaniki di sebelah timur. Berlalunya waktu, Jasinga kini meliputi daerah Cigudeg, Tenjo, Nanggung, Parung Panjang, dan Jasinga sebagai titik pusatnya. Oleh orang-orang tua dulu, Jasinga disebut juga Bogor Banten. Bahkan juru pantun terkenal Sunda yaitu Aki Buyut Baju Rambeng berasal dari daerah Bogor Banten, atau yang tinggal di daerah pegunungan Tonggohen Jasinga. Tonggohen itu berarti di atas Jasinga. Disebut Bogor Banten karena posisinya berbatasan langsung dengan wilayah Banten. Tidak hanya itu, batas wilayah tetapi ditinjau dari budaya, perilaku, serta dialek bahasa mirip sekali dengan masyarakat Banten yang sebagian tidak terpengaruh dengan budaya Priangan. Kini Jasinga termasuk wilayah administrasi Kabupaten Bogor. Mengenai asal-usul nama Jasinga sendiri hingga kini masih terdapat berbagai versi. Kebanyakan versi yang melekat dan diyakini masyarakat yaitu cerita yang didapat dari penuturan turun-temurun dari mulut ke mulut para sesepuh setempat. Hanya orang-orang tertentu saja yang merujuk kepada sumber autentik dan masih dijadikan bahan kajian bagi masyarakat Jasinga untuk menambah versi. Ada beberapa versi mengenai asal-usul nama Jasinga, antara lain ada 4, yaitu yang pertama, mitos ekor singa yang melegenda, jelmaan dari tokoh-tokoh Jasinga. Yang kedua, pembukaan lahan yang dilakukan oleh Wirasinga hingga nama lahan tersebut dijadikan nama Jasinga atau Jasa Wirasinga. Dan yang ketiga, Jaya Singharwarman pada tahun 358 sampai 382 Masehi, Raja Tarumanagara I yang mendirikan ibu kota bernama Jaya. Nah yang keempat, 2 dari 7 ajaran Sang Hyang Sunda yaitu Gajah Rumejang dan Singa Bapang yang digabungkan menjadi nama Jasinga. Pendapat pertama bahwa nama Jasinga dikaitkan dengan riwayat atau cerita yang dituturkan oleh para pesepuh Jasinga seperti Wirasinga, Sang Hyang Mandiri, dan Pangeran Arya Purbaya dari Banten. Dalam setiap hidupnya serta perjuangannya mempunyai wibawa seperti seekor singa, bahkan sempat berwujud menjadi seekor singa. Perwujudan singa tersebut membuat orang di sekitar yang melihatnya menjadi terkejut dan kagum. Dan setiap orang yang melihat akan mengucap Jasinga. Etama kata ja menjadi kata identitas tersendiri di Jasinga yang digunakan untuk memperjelas kalimat berikutnya seperti da di daerah Priangan. Pendapat kedua meyakini bahwa Wirasinga keturunan Sang Hyang Mandiri atau Sunan Kandurungan Luwih membuka lahan di Pakuan bagian barat Babakan Lembur Anyar. Nama daerah tersebut dinamakan Jasinga oleh Sang Hyang Mandiri serta menobatkan Wirasinga sebagai penguasa baru. Jasinga atau sebagai Jaya Singa, sebuah daerah yang makmur yang dipimpin oleh Wirasinga, seperti Jakarta yang berasal dari daerah yang bernama Jayakarta, dengan salah satu pemimpinnya yaitu Pangeran Jayawikarta.
Pendapat ketiga cukup menarik karena mengacu pada sejarah otentik bahwa Jasinga berasal dari kata Jayasinga, diceritakan oleh seorang resi Salakayana dari Samudragupta dari daerah India, dikejar-kejar oleh Chandragupta dari kerajaan Magadha India, hingga akhirnya mengukir di Jawa bagian barat. Ketika itu Jawa bagian barat masih dalam kekuasaan Dewa Warman ke-8 pada tahun 340 sampai 362 Masehi. Sebagai raja dari kerajaan Salakanagara, Jayasingh Harwarman menikah dengan putri Dewa Warman ke-8 yaitu Dewi Iswari Tunggal Pertiwi dan mendirikan ibu kotanya Jayasinghapura Hawarman pada tahun 358 sampai 382 Masehi. Bergelar Raja Diraja, Guru Dharma Purusa wafat di tepi Kali Gomati di daerah Bekasi. Ibu kota Jayasinghapura dipindahkan oleh Purnawarman Raja Taruma III pada tahun 395 sampai 434 Masehi ke arah pesisir dengan nama Sundapura. Perlu tambahan sebagai pendapat keempat bahwa Jasinga berasal dari kata Gajah Lumajang Singa Bapang. 2 dari 7 ajaran Sangyang Sunda sekaligus menetapkannya sebagai suatu tempat komunitas Sunda. 7 ajaran tersebut yaitu Pangawinan, Pedalaman Banten, Parahyangan, Lebak Parahyangan, Bongbang Sat di daerah Tejera, Gajah Lumajang, Parung Kujang, Gunung Kancana, Singa Bapang atau Jasinga, atau daerah Sungsang Girang atau daerah Daya, Sungsang Hilir, daerah Jampang, Pelabuhan Ratu. 7 ajaran tersebut mempengaruhi Purnawarman sebagai Raja Taruma III pada tahun 395 sampai 434 Masehi, sehingga ia mendirikan ibu kota dengan nama Sundapura. Keruntuhan Taruma terjadi pada masa Linggawarman pada tahun 669 sampai 732 Masehi. Sebagai Raja Taruma VII, karena begitu kuatnya pengaruh Sunda, putri Linggawarman yaitu Dewi Manasih yang biasa disebut Minawati atau yang dikenal Minawati dinikahkan dengan Tarusbawa, putra rakyat Sunda Sumbawa. Tarusbawa menjadi Raja Sunda pada tahun 669 sampai 732 Masehi dan Taruma pun runtuh. Pengaruh Hindu pada Hindu pun akhirnya melemah dan menjadi ajaran leluhur ajaran Sangyang Sunda. 2 titik wilayah yang merupakan Sangyang Sunda yaitu Gajah Lumajang Singa Bapang dijadikan tempat laskar bagi kerajaan Sunda, dan 2 nama tersebut ditetapkan menjadi Gajah Lumajang Singa Bapang, kemudian menjadi nama Jasinga. Ja sama dengan Gajah Lumajang, Singa sama dengan Singa Bapang, berpaduan 2 filosofi gajah dan singa. 7 ajaran Sangyang Sunda tersebut tercantum dalam kitab Aboga yang diperkirakan dibuat pada masa kejayaan kerajaan Pajajaran, seperti dituturkan oleh narasumber bahwa kitab tersebut dibawa ke Leiden pada akhir abad 19 dengan memaknai baik secara kosakata atau etimologi maupun perlambangan hermeneutika. Jasinga mempunyai makna yang berarti dengan nama Jasinga lahirlah sebuah cerita rakyat melegenda hingga kini bagi masyarakat Jasinga. Di samping itu, adanya sosok singa sebagai mitos merupakan wujud kewibawaan para penghulu Jasinga. Nama Jasinga ditulis secara otentik yaitu menunjuk pada naskah-naskah kuno atau kajian sejarah Sunda. Terdapat Jayasinghapura yang berarti gerbang kemenangan yang didirikan oleh Raja Taruma I atau Jayasingh Hawarman. Dalam naskah sejarah yang ditulis dan dirangkum oleh Panitia Wangsakerta Panembahan daerah Cirebon, nama Jasinga terdapat dalam sejarah lontar sebagai tempat rujukan untuk melengkapi kitab negara Kertabumi yang disusun untuk pedoman bagi raja-raja Nusantara. Kitab itu disusun selama 20 tahun pada tahun 1677 sampai 1698 Masehi. Pada masa-masa genting yaitu beralihnya raja-raja di Nusantara ke dalam penjajahan Belanda. Lontar itu berjudul Aku Desa Jasinga. Perlu dikaji lebih bila naskah itu masih ada. Dari mitos seekor singa, diyakini bahwa sampai saat ini masih ada beberapa ekor singa yang menjaga wilayah Jasinga walaupun dalam bentuk gaib. Padahal di Jawa Barat tidak ditemukan habitat singa, walaupun di Indonesia sekalipun jika dikaitkan dengan datangnya raja-raja pendahulu dari India, maka perlambang singa berasal dari India pula. Bisa saja wujud nyata seekor singa pernah dibawa oleh pembesar yang datang dari India. Jasinga tidak layaknya seperti legenda-legenda di Jawa Barat lainnya yang begitu percaya pada adanya harimau.
Pajajaran selalu dijadikan lambang atau filosofi tertentu masyarakat, sehingga meyakini adanya seekor singa hingga pusat kecamatan melambangkan sebuah tugu singa. Nama singa juga terdapat pada sebuah tanaman yang bernama singadeva yang tumbuh di hutan-hutan daun. Singadeva berguna untuk memandikan bayi yang baru lahir, mengharum badan, serta sebagai pencuci darah. Tumbuhan singadupa mempunyai hingga tinggi 30 cm, hidup di daerah yang lembab dan tertutup oleh pohon-pohon yang lebih tinggi. Di Jasinga, tanaman singadeva sangat sedikit dan ada di hutan-hutan tertentu, kecuali di hutan pedalaman Baduy hingga ke Lebak Sibeudeung atau di daerah Citorek di dekat Gunung Batang. Nah guys, itulah beberapa pendapat mengenai asal-usul nama Jasinga yang masih perlu diteliti lebih lanjut keberadaannya, dan diperlukan penelitian sejarawan. Kita pun masih bertanya-tanya, mengapa hewan-hewan singa itu ada di Jawa Barat, bahkan di Indonesia sekalipun. Terlepas dari itu, orang sependapat bahwa singa adalah suatu perlambang atau hermeneutika kewibawaan, kejujuran, ketegasan, kemenangan, walaupun hanya diceritakan dalam mitos dan legenda. Oke guys, itu dia konten gue kali ini yang sangat berbeda buat gue. Jadi buat kalian yang nonton video ini, yang tahu tentang sejarahnya kota Jasinga atau daerah Jasinga bagian Kabupaten bagian Barat, tolong tulis di kolom komentar ya, biar kita sama-sama belajar tentang sejarah yang ada di daerah kita sendiri, tentunya di Indonesia ya. Nah guys, kalau gitu gue Lutfi Mahendra, gue pamit undur. Namun sebelum itu gue akan ingatkan kembali buat kalian support terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan komen, dan juga share jika video ini dirasa bermanfaat.